welcome to Pod Meeting, podcast mingguan broadcasting. Halo Ming di studio dan juga yang di rumah nih, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sebelumnya aku mau jelasin, jadi Pod Meeting itu apa sih? Jadi Pod Meeting ini adalah podcast mingguan broadcasting. Ini yang membicarakan seputar guru-guru yang ada di SMK Negeri 2 Cibinong. Penasaran gak sih sekarang nih aku mau bahas siapa gurunya? Oke, jadi di sebelah aku udah ada sensei cantik nih. Oke, Ibu gimana nih? Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik. Mungkin Ibu bisa kenalin nih ke teman-teman yang di rumah. Ya, halo, perkenalkan nama Ibu Maulasari. Ibu di sini mengajar bahasa Jepang. Nah, bahasa Jepang. Oh, genki desu ka? Genki desu, masih ingat ya bahasa iya. Jepangnya? Kebetulan aku juga kelas 10 diajarin bahasa Jepang sama Ibu ya, Bu ya. Iya, betul. Oke, keren banget teman-teman. Oke, kita bakalan ngobrol-ngobrol santai ya, Bu. Oke. Sebelumnya terima kasih banyak nih Ibu udah nyempetin hadir buat datang di podcast mingguan kali ini. Ya. Tadi juga Ibu bilang katanya ada kelas juga ya, Bu? Iya, ada betul. Kelas juga, tapi udah nyempetin datang buat ke podcast hari ini. Keren banget, terima kasih banyak ya Ibu. Oke, sama-sama. Ibu tuh udah berapa lama sih ngajar di sekolah ini? Kalau di sekolah ini tahun ini tahun ketiga saya ngajar di sini. Tahun ketiga ya, Bu. Betul. Oke. Gimana nih Ibu kesan pertama Ibu pas ngajar di sekolah SMK Negeri 2 ini? Oke, kesan pertamanya alhamdulillah ya, bersyukur karena bisa merasakan pengalaman yang lebih gitu ya. Karena kan di sini siswanya beragam. SMK kan ada 5 ya jurusannya, jadi setiap jurusan itu mempunyai karakter masing-masing gitu. Jadi alhamdulillah pengalamannya bertambah jadinya. Iya benar. Gitu. Ibu juga ngajar di sini di mencakup seluruh jurusan atau gimana itu? Hampir di seluruh jurusan ya, kecuali kalau kelas 12 itu hanya musik dan perhotelan aja. Oke, berarti gitu. Emang seluruh jurusan itu belajar bahasa Jepang juga ya, Bu ya? Iya, betul. Oke. Terus Ibu selain Ibu jadi guru bahasa nih, Bu, ada nggak sih kegiatan lain yang Ibu lakuin di luar sekolah selain menjadi guru bahasa? Oke, kalau untuk saat ini sih selain jadi guru ya di rumah ya ibu rumah tangga biasa ya gitu. Kalau dulu emang sambilannya banyak kayak les private dan lain sebagainya itu ada. Oh, Ibu sempat les private juga ya? Iya, betul. Itu les private bahasa Jepang juga bahasa atau? Jepang. Oh, bahasa Jepang. Iya, Memang khusus betul. bahasa Jepang ya? Iya, Bu? betul. Oke. Ibu kalau boleh tahu nih Bu, Ibu tuh lulusan dari univ mana nih Bu? Ibu menempuh pendidikan itu di Indonesia apa emang di Jepang gitu? Di Indonesia, alhamdulillah gitu. Saya kuliah di Universitas Pakuan Bogor, lulus tahun 2008. 2008 itu lulus ya? Ya, 2008 lulus. Terus nggak lama dari situ langsung jadi guru. Oke. Gitu. Jadi guru emang Ibu udah ngambil khusus kebahasaan Jepang gitu ya, Bu? Enggak sih, jadi awalnya emang nggak niat jadi guru, karena kan saya ngambilnya sastra Jepang, bukan kependidikan. Gitu. Jadi emang nggak niat banget jadi guru gitu. Tapi kebetulannya pada saat itu ditawarinnya jadi guru, ya alhamdulillah keterusan sampai sekarang gitu. Oke, keren banget. Ibu udah pernah ke Jepang belum nih, Bu? Alhamdulillah sudah. Keren banget. Gimana tuh Bu kesannya Bu kesana, Bu? Kesana nggak pengen pulang ya? Nggak pengen pulang. Nggak pengen pulang. Teman-teman pada mau ke Jepang nggak sih? Mau. Nggak pengen pulang. Ayo, bisa ke Jepang gratis kok cari beasiswa. Oh iya, berarti teman-teman yang mau ke Jepang kata Bu Maula bisa kok kita ke Jepang lewat beasiswa ya Bu. Sekarang betul. banyak juga ya Bu? Banyak ya, beasiswa yang 100% ditanggung juga ada. Oh gitu. Ada, ya. Teman-teman, berarti kita masih punya kesempatan nih teman-teman buat pergi ke Jepang Sakura ya? Ya, betul. Keren banget, oke. Berarti tadi Ibu tuh lulusan dari Universitas Pakuan ya Bu? Ya, betul. Ibu, boleh nggak nih Bu ceritain pengalaman Ibu yang nggak bisa dilupain selama Ibu menjadi seorang guru? Pengalaman banyak banget ya, karena kan
sudah dari 2010 saya ngajar itu. Kan berarti kurang lebih 13 tahun ya. Iya. Pengalaman alhamdulillah sudah banyak, ketemu siswa yang beragam gitu. Tapi pernah suatu kejadian kan gini, saya itu kan selalu menerapkan kalau di pelajaran bahasa Jepang, misalkan mengucapkan salam atau minta izin apapun itu harus pakai bahasa Jepang. Betul. Gitu. Jadi waktu itu saya menerapkannya kalau siswa mau izin ke toilet harus pakai bahasa Jepang. Ya, dan saat itu siswa tersebut ingin ke toilet, tapi dia nggak hafal cara minta izinnya. Belum tahu atau emang lupa? Lupa mungkin ya. Iya. Gitu. Jadi dia tuh nahan gitu. Oh, nahan buat nggak ke toilet iya, karena nggak bisa mengucapkan bahasa Jepang. Oke. Iya gitu. Tapi akhirnya sama teman-temannya, ayo gimana ngomongnya gitu. Akhirnya dia baca buku, baca ininya catatan dia untuk minta izin ke toilet gitu. Dari situ dia belajar bukan ibu buka buku terus bilang ke ibu. Iya, bilang izin mau ke toilet. Sensei toire i desu ka. Padahal gitu, padahal kalimatnya simple tapi mungkin karena apa ya, dia lupa mungkin gitu. Keren banget. Jadi itu ya apa ya, lucu, ada lucunya tapi ada kasihannya juga kan karena dia nahan ke kamar mandi berarti ya. Bener-bener. Gitu. Tapi berproses ya Bu. Maksudnya dari situ karena ibu terapkan siswa harus izin memakai bahasa Jepang, dari situ mereka juga bisa belajar gitu. Kayak aku juga waktu itu kan sempat diajarin sama ibu juga kan kelas 10. Memang benar teman-teman, maksudnya kayak kalau kita ingin kemana-mana kita harus izin dulu sama sensei pakai bahasa Jepang karena itu akan meningkatkan potensi bahasa Jepang kita juga kayak dari kesehariannya juga ya Bu ya. Betul. Iya Bu, selama ibu ngajar kan pasti banyak banget nih murid-murid yang beragam. Pernah nggak sih ibu nemuin murid yang kayak mungkin susah diatur atau? Pasti ada ya, 1-2 yang kayak ngeyel banget gitu kalau diatur ya. Gimana tuh Bu cara ibu mengatasin murid seperti itu sebagai seorang guru? Biasanya dilihat dulu latar belakang siswa tersebut seperti apa gitu ya. Kalau seperti itu kan harus dipanggil ya, ngomongnya berdua. Mungkin pendekatan juga gitu, ditanya ada apa sih, kenapa sih gitu. Biasanya itu dulu sih yang yang dicari tahu gitu. Kalau misalkan kita sudah tahu siswa tersebut ternyata seperti ini gitu, berarti baru kita bisa mengambil langkah selanjutnya nih, berarti harus begini cara menanganinya gitu. Benar, berarti memang Bu, open juga untuk anak murid ya Bu ya. Dia seperti itu kenapa gitu. Iya, harus dicari tahu dulu sih. Benar. Ada nggak sih Bu pengalaman yang paling berkesan selama ibu ngajar di SMK Negeri 2 ini? Kalau di SMK Negeri 2 karena diawali dengan pandemi. Iya, jadi waktu saya masuk sini tuh masih COVID ya, masih pembelajaran online. Kalau yang berkesan sih banyak ya pastinya gitu, cuman siswa-siswanya tuh jadi aktif, lebih aktif gitu dalam pembelajarannya karena mungkin ada yang baru pertama kali belajar bahasa Jepang gitu kan, jadi mereka tuh tertarik gitu, jadi begitu pertemuan di sekolah mereka lebih aktif. Jadi gitu. Ada peningkatan juga ya Bu ya? Betul. Oke, kalau di luar kayak misal Ibu kan tadi bilang les private juga ya di rumah, itu ada nggak Bu yang kayak dari murid Ibu nih pengalaman yang paling berkesan? Oke, dari murid saya ada yang jadi guru sekarang. Oh iya? Iya. Keren banget. Jadi dulu saya privatein dia gitu, terus setelah dia lulus SMA terus kuliah ambil sastra Jepang, entah sastra entah kependidikan ya, jadi sekarang dia jadi guru, jadi partner saya sekarang. Gitu. Memang tertarik ke dalam bahasa Jepang ya, dianya tertarik ke bahasa Jepang. Kira-kira dia les private itu berapa lama tuh Bu sama Ibu? Nggak lama juga ya, mungkin 1 semester lah kurang lebih ya. 1 semester? Ya, 1 semester. Berarti maksudnya nggak lama gitu ya Bu ya? Iya, nggak terlalu lama ya. Oke, Ibu, dari tadi kita ngobrol-ngobrol, mending kita minum dulu Ibu. Silakan Ibu diminum. Iya, terima kasih.
Oke, dari tadi kan kita udah ngomong nih, aku udah ngomong banyak juga sama sensei cantik ini. Aku bakalan bacain Q&A, ada Q&A juga nih Bu. Oke. Dari teman-teman. Oke. Mungkin teman-teman di studio ada yang mau nanya nih ke sensei. Ada kan nih yang mau nanya? Aku deh. Aku nanya ya, Bu. Iya. Gimana nih, Bu? Perasaan Ibu menjadi seorang guru bahasa Jepang? Oke, perasaannya tertantang ya. Gitu, karena bahasa Jepang itu kan bahasa asing. Iya. Tidak seperti bahasa Inggris yang hampir semua orang pasti bisa. Gitu. Kalau bahasa Jepang kan minat orang ya. Gitu. Jadi saya ada yang suka, ya ada yang suka, ada yang enggak gitu kan, ada yang minat, ada yang enggak gitu. Jadi saya merasa tertantang aja gitu. Kalau ada siswa yang minat sih udah gampang pastinya ya, tapi kalau siswanya nggak minat, itu tuh saya harus mencari tahu nih ini siswa kenapa. Gitu ya, Bu. Oke, benar. Berarti harus benar ya, Bu, harus pendekatan dulu sama siswanya. Ya betul, harus tahu dulu karakter siswanya seperti apa. Benar, gitu. terus juga harus nggak memaksa sih enggak ya, Bu, tapi kayak buat siswa ini jadi tertarik bahasa Jepang. Pernah loh aku kelas 10 tuh aku ngerasa kayak jenuh juga gitu loh, Bu, waktu belajar bahasa Jepang. Kayak aduh gimana nih, nggak ngerti. Cuma serunya itu sama sensei selalu dikasih video. Iya betul. Video. Waktu itu juga kan waktu aku kelas 10 masih COVID juga ya, Bu. Jadi pembelajarannya sempat online juga. Online, betul. Nah, sama sensei itu dikasih video. Terus juga kayak quiz juga. Betul. Dan dari video itu aku tuh jadi ngertinya tuh kayak untuk pengucapan sehari-hari misalnya. Selamat pagi itu Ohayo gozaimasu ya. Terus kayak mau makan itu tuh dikasih videonya sama sensei. Jadi sensei nggak cuma ngasih tahu dari secara langsung, tapi juga lewat video juga. Jadi tuh kita bakalan ngerti benda-benda juga ya, sensei. Iya betul. Ibu kan sebagai guru Jepang nih. Ibu berapa lama sih, Bu, belajar bahasa Jepang? Saya belajar bahasa Jepang di kuliah aja. Dari awal kuliah sampai lulus itu belajar, terus setelah itu ya udah berproses sampai sekarang. Gitu. Jadi pembelajaran bahasa Jepangnya itu khusus di kuliah ya? Iya. Selama berapa tahun tuh, Bu? Saya kuliah 3,5 tahun. 3,5 tahun untuk belajar khusus sastra Jepang ya, Bu? Itu Ibu ada kesulitan gak sih pertama untuk belajar bahasa Jepang itu? Yang terlalu sulit banget enggak ya, karena saya emang mungkin minatnya di bahasa. Gitu. Jadi begitu daftar sastra Jepang tuh begitu awal masuk tuh nggak terlalu kesulitan. Nggak terlalu sulit karena memang suka mungkin. Emang ya, Bu? suka, iya betul. Jadi selama kuliah tuh enjoy aja. Gitu. Walaupun kata orang sih pelajarannya susah gitu ya. Emang betul sih susah gitu. Tapi kalau kita enjoy, kita suka, ya alhamdulillah lancar aja kuliahnya. Bener. Gitu. Jadi teman-teman, mungkin kalau misalnya kita nggak suka, kan aku pernah denger juga gitu ya, Bu. Kadang tuh kalau misalnya apa yang kita suka tuh lebih mudah dipelajari. Lebih mudah, iya betul. Gak, Bu? Iya betul. Bener itu ya? saya ngerasain sendiri betul. Iya, kan sensei ini emang awalnya minat bahasa Jepang karena suka tuh. Terus dipelajarin tuh lebih mudah untuk dipelajari. Tapi kalau misalnya nggak suka juga, kalau nggak suka juga dipaksa gitu, juga susah gitu. Aku juga awalnya nggak tahu kok broadcast itu apa, tapi karena gitu? Tapi karena belajar terus tahu ini itu jadi suka. Jadi gitu suka, iya betul. Oke, nih teman-teman di studio ada yang mau nanya nggak nih? Mau nanya dong. Bu, ada yang mau nanya nih, Bu? Ya, silakan. Ayo boleh. Ibu, Jepang tuh kan identik sama anime ya. Ibu suka nonton anime atau punya bias di animasi itu apa gimana, Bu? Oke, kalau anime saya nggak begitu nonton ya. Malah jujur aja saya nonton drama Korea malah. Ibu ada gitu. Kalau anime tuh jarang-jarang aja gitu. Cuman yang terakhir saya nonton itu
Tokyo Revenger. Oh. Terus apa? Spy apa tuh ya? Spy X Family, ya itu saya nonton itu. Gitu. Nggak ada yang terlalu spesifik suka anime apa enggak sih gitu. Cuman emang saya harus mengikuti perkembangan juga ya, karena kan siswa sering nanya tuh, sensei anime ini gitu kan. Siswa juga banyak yang wibu kan, iya kan? Ya kan mungkin termasuk kalian nih pada wibu gitu kan. Nah paling update di situ aja. Gitu. Terima kasih. Oke, ada lagi ya nih teman-teman yang mau nanya? Ayo boleh. Boleh ceritain nggak sih Bu pertama kali Ibu ke Jepang? Oke. Gimana? Iya. Tadi kan saya bilang ya ke Jepang Gak mau pulang katanya. Gak mau pulang kata sensei. Kalau uangnya nggak habis sih kayaknya mau stay terus gitu ya. Iya, stay terus. Cuman alhamdulillah waktu itu saya dapat sponsor, kayak semacam sponsor gitu. Jadi saya ke Jepangnya gratis. Keren banget. Teman-teman, ada yang mau ke Jepang gratis nggak? Saya. Cari sponsor, cari beasiswa ke Jepang gratis. Tuh, ke Jepang gratis. Ayo, ada lagi nggak nih yang mau nanya? Oke, boleh. Makanan favorit ada nggak di negara Jepang? Oke, makanan favorit ya yang secara umum ya sushi. Sushi. Siapa di sini yang suka sushi? Saya. Banyak Bu. Banyak nih sensei. Iya. Selain sushi apa nih sensei? Mungkin dari minumannya? Kalau minuman lebih enak minuman Indonesia ya. Kalau menurut gitu. saya, karena kalau minuman di Jepang tuh teh aja kan rasanya flat ya, tawar gitu. Kalau makanan selain sushi, ramen. Oke, jadi sensei suka ramen juga. Siapa di sini yang suka ramen, ada nggak? Banyak nih. Oke. Jadi kalau misalnya untuk makanan favorit, sensei sukanya sushi sama ramen. Iya. Oke, ada lagi nih yang mau nanya? Saya. Banyak nih sensei yang mau nanya nih. Apa alasan Ibu milih jurusan bahasa Jepang? Oke. Ya, Karena suka alasan mungkin. saya ya mungkin tadi sudah disebutkan ya. Pertama saya emang suka bahasa gitu. Terus emang minatnya ke situ sih, karena saya tuh gini, dari SMA saya itu nggak suka pelajaran yang hitung-hitungan. Matematika contohnya. Karena dulu saya SMA ya, ada matematika, fisika, kimia, itu saya nggak suka pelajaran eksak. Gitu, saya sukanya pelajaran yang sosial. Gitu, salah satunya kan ada bahasa Inggris dulu tuh. Gitu, bahasa Inggris saya suka, kemudian saya pernah juga kursus bahasa Mandarin juga. Ibu pernah kursus bahasa Mandarin. Terus karena waktu kuliah itu mau daftar bahasa Mandarin tuh nggak keterima, adanya bahasa Jepang, jadinya akhirnya bahasa Jepang. Gitu. Okay. Bu, ada bahasa lain selain bahasa Jepang sama Inggris yang dikuasai? Yang saya kuasai Mandarin ya? Mandarin, mungkin sekarang udah lupa ya. Tapi enggak. Coba Bu, mau dong denger sedikit Apa aja ya? bahasa Mandarin ya. Ni hao ma. Ni hao Cuma ma. bisa itu aja. Keren. Itu bahasa Karena Mandarin. udah lama banget itu, udah lama banget. Ni hao ma tuh apa Bu? Apa artinya? kabar? Apa kabar? Ni hao ma itu bahasa Mandarin ya? Ya, ni hao. Oke. Bentar, Ibu tadi juga Ibu bilang Ibu SMA ya? SMA betul. SMA-nya tuh di mana tuh Bu kalau boleh tahu? SMA di PGRI 4 Kota Bogor. Oh, di Kota Bogor. Ya. Ibu emang asli orang sini atau Asli orang sini. asli orang sini? Bogor Kota. Kelahirannya di Bogor. Di Bogor juga. Kota. Wah, keren. Oke, ada lagi nih yang mau nanya teman-teman? Ibu pas ke Jepang kelilingnya kemananya? Kemana aja tuh Bu keliling ke Oke. Jepang? Ke Jepang di Tokyo ya, udah pasti di Tokyo. Ya, terus di Tokyo kan ada banyak tempat tuh yang dikunjungi. Salah satunya kalau kalian wibu nih, para wibu. Di sini ada yang wibu nggak sih? Ada yang wibu nggak sih? Ada. Oke. Kalau yang wibu, kalau pergi ke Jepang di Tokyo, mampirnya ke Akihabara. Akihabara itu kayak tempat gitu, daerah. Di situ
anime semua, dari ujung sampai ujung anime semua. Orang-orang di Jepang gimana, Bu? Orang-orang di Adik-adiknya, Bu? Jepang ya, ini cewek-ceweknya cantik-cantik, Cantik-cantik. ya. Yang cowok-cowoknya juga ganteng-ganteng sih, gitu. Lucu ya, Bu. Mm-mm. Oke, ada lagi nggak nih teman-teman yang mau nanya kira-kira? Kalau di Tokyonya padat, tapi kalau daerah selain itu ya jarang. Mm-mm. Yuk, ada lagi nih teman-teman. Saya mau nanya, ibu Ya. tertarik gak kalau ada tawaran jadi guru di Jepang? Tertarik banget ya, pengen ada yang nawarin. Karena- Nanti saya pindah ke Jepang jadinya. Amin. Semoga ya, Bu. Ya. Oke. Ini teman-teman di studio udah kan ya yang mau nanya? Oke. Bu, ini ada Q&A dari teman-teman. Aku bakalan bacain ya, Bu. Yang pertama nih. Ibu pernah gak sih ngerasa jenuh atau capek selama ngajar? Kalau pernah, boleh tahu nggak nih gimana cara ibu ngilangin rasa jenuh dan rasa capek itu? Oke, kalau jenuh ngajar udah pasti pernah ya. Gitu caranya. Ya paling kita jalan-jalan dulu, healing dulu gitu, misalkan apa ya, kalau bahasa anak zaman sekarang apa, staycation ya. Ya, staycation kita refreshing dulu kemana beberapa hari. Healing lah. Ya, healing, nanti kalau udah fresh kembali lagi ke sekolah. Baru Mungkin gitu. kalau misalnya untuk apa yang ngilangin rasa jenuh itu tergantung diri masing-masing nggak sih, Bu? Ya. Ya kan? Ada juga kan yang ngilangin rasa jenuh tuh menyendiri gitu. Mm-mm. Ada juga yang harus healing kemana kayak gitu. Iya, beda-beda setiap orang ya. Oke, lanjut ya, Bu. Ibu nih pertama kali ibu ngajar di sekolah apa dan kapan? Pertama kali ngajar di SMA Kosgoro di Kota Kosgoro. Bogor. Di Kosgoro Tahun ya? 2010. Itu ibu tahun 2010 ya? 2010 ya. Sampai tahun berapa? Sampai 2015. 5 tahun kurang lebih. Oh, Gitu. Oke. Lagi ya, Bu. Nih, apa yang membuat ibu senang atau semangat untuk mengajar di sini? Oke, yang membuat saya semangat ngajar tuh ketika mau ketemu sama anak-anak nih, sama materi yang mau saya ajarkan, terus anak-anaknya respon gitu. Jadi kelasnya aktif. Nah, itu bikin saya semangat. Jadi semangat ya, Bu. Apalagi kalau ketemu kayak anak-anak yang excited mungkin belajar bahasa Iya. Jepang, itu jadi lebih semangat juga Jadi ya, lebih Bu. semangat, betul. Lanjut. Apa yang membuat ibu tertarik untuk menggeluti sastra Jepang ini sehingga ibu sekarang menjadi guru bahasa Jepang? Mungkin tadi udah dijawab ya, teman-teman. Udah dijawab Karena ya suka tadi. ya. Iya, betul. Kuncinya karena sensei ini suka, tertarik sama bahasa Jepang. Jadi ya terus sampai sekarang tuh jadi guru bahasa Jepang. Padahal awalnya nggak ada niatan untuk jadi guru ya, Iya, sensei. betul, iya. Oke. Next ke pertanyaan selanjutnya. Semisalkan ibu nih mendapatkan kesempatan untuk membuat suatu kegiatan baru di SMK Negeri 2 Cibinong ini, kira-kira program apa yang akan ibu buat? Oke. Saya sih pengennya ada eskul bahasa Jepang di sini. Karena belum ada ya, Bu? Belum ada, ya. Karena mungkin baru juga ya, gitu. Jadi pengennya sih ada eskul bahasa Jepang. Oke, kalau misalnya ada eskul bahasa Jepang di sini, teman-teman ada nggak nih yang mau ikut bahasa Jepang? Eskulnya gratis katanya, Bu. Gratis ya, emang pasti gratis. Gratis kok. Oke. Lanjut. Apa kesulitan ibu selama menjadi guru bahasa Jepang? Ya, dia nanya nih, Bu. Kesulitannya ya itu paling kalau ada siswa yang tidak tertarik dengan pelajaran bahasa Jepang, kan otomatis dia akan tertinggal dari teman yang lain ya. Nah, itu supaya sama dalam satu kelas itu saya harus agak ekstra tuh di situ. Ya, kesulitannya itu aja paling. Ekstra sabar juga. Ekstra ya, Bu. sabar ya. Ekstra mengatur strategi bagaimana nih supaya si anaknya tertarik gitu kan. Next, apa kesulitan ibu? Bu, tanggapan ibu nih sama murid-murid yang masih nyepelin bahasa asing. Mungkin kan murid juga, gak semua murid tuh suka bahasa asing ya, Bu. Kadang juga bahasa Inggris juga ada yang menyepelekan gitu. Apalagi ini bahasa Jepang gitu. Oke, kalau itu sih
kembali lagi ke dirinya masing-masing ya, gitu kan. Seharusnya bisa melihat perkembangan zaman sekarang itu kan semakin canggih, semakin modern gitu ya, semakin maju gitu. Seharusnya dari situ dia bisa belajar bahwa bukan cuma pelajaran di sekolah aja yang penting, tapi skill yang lain pun harus gitu. Nah, salah satunya itu bahasa asing tadi gitu. Selain kan kalau bahasa Inggris udah wajib bisa ya. Benar. Setidaknya gitu, setidaknya harus ada bahasa asing lain yang harus dikuasai biar tidak tertinggal gitu. Oke, next target Ibu nih Bu selanjutnya untuk masa yang akan datang. Masa yang akan datang. Target saya untuk sekolah ini? Mungkin untuk Ibu sendiri juga. Oh, kalau target saya sih pengen ke Jepang lagi targetnya. Pengen ke Jepang lagi? Iya. Ajak-ajak ayo. Kalau targetnya untuk sekolah ini, saya ingin mendatangkan native speaker. Gitu. Semoga ya Ibu. Keren. Oke, Ibu nih udah nikah ya Bu? Sudah, alhamdulillah. Sudah punya anak? Belum. Oke. Tapi semoga Ibu secepatnya punya anak. Amin. Oke. Jadi kesimpulannya gitu ya teman-teman. Jadi Bu Maula ini awalnya tuh memang tertarik bahasa Jepang dan mengambil sastra Jepang. Tapi Bu Maula ini nggak niat untuk menjadi guru. Iya, ya, betul. Nah, tapi karena mungkin sudah takdir mungkin ya Bu ya untuk sudah guru. Jalan hidup saya. Benar. Tapi seneng kan Bu jadi guru? Iya, alhamdulillah. Seneng ya? Seneng. Ibu ada nggak sih kesan dan pesan Ibu nih pentingnya belajar bahasa nih untuk kita semua? Kalau untuk siswa ya sebenarnya ilmu itu banyak gitu ya, yang harus dipelajari itu banyak. Ya salah satunya itu belajar bahasa asing itu penting selain bahasa Inggris itu. Selain bahasa Inggris itu berarti bahasa asing juga. Ya bahasa asing yang nggak mesti bahasa Jepang sebenarnya ya. Kalau misalkan tertarik sama bahasa Jerman, bahasa Perancis gitu, atau misalkan bahasa-bahasa yang lain, itu setidaknya basic tuh harus ada gitu. Okay. Dan juga emang bahasa itu ya benar kata Ibu sih penting karena kan kita nggak tahu ya di masa yang akan datang tuh kalian mau kemana nih, apakah nanti suatu saat akan ke luar negeri gitu kan. Setidaknya amin ya Allah. Aku juga mau ke luar negeri. Iya, setidaknya kita harus bisa menguasai bahasa negara tersebut gitu kan. Ibu boleh contohin nggak pakai bahasa Jepang nih, mungkin perkenalan? Apa nih perkenalan yang bisa atau dari teman-teman ada yang bisa contohin dulu? Coba nih teman-teman, teman-teman yang bisa bahasa Jepang nih sedikit aja. Oke, terima kasih. Ohayo gozaimasu gitu. Iya, saya contohin. Boleh? Atau enggak? Oke. Ini perkenalan diri ya. Hajime masite watashi wa Maula Tomoshimasu. Watashi wa Bogor ni sundeimasu. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Arigatou gozaimasu. Keren banget. Ada lagi nggak nih teman-teman di studio mungkin yang bisa nih? Ayo. Gak ada ya? Oke, cukup ya mungkin ya Bu. Gak kerasa nih kita udah berapa menit ya kita ya. Dan sebelumnya aku terima kasih banyak nih sama Ibu yang udah nyempetin waktunya untuk datang di pod meeting kali ini. Dan terima kasih juga nih ilmu-ilmu yang udah Ibu berikan. Insya Allah kita gak bakalan lupa ya teman-teman. Bener kan? Nah, kayak tadi juga ya aku masih inget sedikit-sedikit sih waktu kelas 10 belajar. Oke. Terima kasih banyak ya teman-teman. Mungkin kita pembicaraannya segini aja ya sama Sensei. Tadi udah ngasih banyak materi juga. Terakhir nih Sensei, kesan dan pesan Sensei untuk kita semua dan harapan untuk kita broadcasting SMK Negeri 2 Cibinong. Oke, pesannya untuk kalian ikutilah apa kata hati nurani kalian gitu ya. Misalnya kalian kesukaannya apa, kalian minatnya di mana,
ikuti kata hati kalian, jangan terbawa arus. Itu jangan terbawa arus. Betul. Terus ya kalau untuk pod meeting ya. Ya, kalau untuk pod meeting broadcast, saya sih selalu berharap semoga kalian semua bisa lebih maju, bisa lebih baik lagi dari sekarang. Oke, mungkin segitu aja yang miming di rumah dan juga yang di studio. Jangan lupa saksikan Pod Meeting podcast Mingguan Broadcasting hanya di YouTube Kita Broadcasting SMK Negeri 2 Cibinong. Bye-bye.